Assalamualaikum Bunda. Terima kasih sudah klik video ini. Dalam video kali ini aku akan membuat donat mini yang lembut banget seperti ini. Donat ini bisa jadi ide jualan rumahan untuk bunda-bunda loh. Harganya juga murah meriah banget Bun. Yuk simak apa aja sih bahan-bahannya. Pertama, Bunda masukkan 250 gram tepung terigu, dicampur dengan 40 gram gula pasir, kemudian 3 sampai dengan 4 gram ragi, lalu diaduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 1 butir kuning telur dicampur dengan 125 hingga 130 ml air, lalu dicampur hingga semuanya merata. Di sini saya menggunakan hand mixer, namun Bunda juga bisa menggunakan tangan untuk mengulen adonannya ya Bun. Untuk penggunaan hand mixer seperti ini, Bunda harus lebih berhati-hati karena pada umumnya hand mixer hanya mampu mengulen 250 hingga 500 gram maksimal tepung terigu. Penggunaan bahan yang melebihi kapasitas akan menyebabkan spiralnya menjadi patah seperti ini. Selanjutnya, masukkan mentega atau margarin sebanyak 30 gram dan setengah sendok teh garam. Apabila Bunda mengulennya menggunakan tangan, teknik agar adonan cepat kalis elastis tanpa harus diulen terlalu lama menggunakan tangan, yaitu setelah 10 menit diulen, Bunda masukkan adonan ke dalam wadah, tutup rapat, kemudian masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 20 hingga 25 menit. Dan jika Bunda menggunakan hand mixer seperti ini, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 15 hingga 20 menit ya Bun. Setelah 20 menit di mixer, adonan akan terlihat kalis elastis seperti ini Bun. Kemudian siapkan alas kerja dan baluri minyak agar adonan tidak lengket pada alas. Letakkan adonan pada alas, kemudian agak sedikit dipadatkan, lalu adonan siap untuk dibagi. Gunakan gunting atau alat pemotong khusus adonan agar serat adonan tidak rusak. Kali ini saya akan membagi adonan seberat 17 gram masing-masing adonannya. Dalam 250 gram tepung terigu yang saya gunakan akan menghasilkan kurang lebih 27 pieces donat mini seperti ini. Setelah semua selesai dibagi, saatnya kita membulatkan adonan. Proses ini disebut dengan rounding. Proses ini harus dilakukan secara cepat dan pastikan adonan benar-benar bulat dan padat dan tidak ada lagi udara yang terperangkap di dalam adonan. Caranya bisa dengan dicubit-cubit seperti ini ataupun diputar menggunakan telapak tangan di atas alas. Pastikan adonan benar-benar bulat dan padat ya Bun, karena jika masih banyak udara terperangkap dalam adonan, nanti ketika digoreng, donat akan banyak sekali menyerap minyak. Setelah semua selesai di rounding, maka tutup adonan menggunakan plastik dan istirahatkan selama kurang lebih 15 menit agar adonan menjadi lebih rileks. Setelah 15 menit, siapkan tepung terigu sebagai baluran donat agar donat tidak menempel pada alas. Kemudian pipihkan, jangan terlalu ditekan karena nanti donat akan kopong. Lalu jika masih ada udara bisa ditekan sedikit ya Bun. Selanjutnya, letakkan pada tatakan donat atau alas donat. Tatakan ini berfungsi agar donat tidak lagi tersentuh oleh tangan ketika sudah full proofing. Untuk bomboloni, Bunda bisa menekannya seperti tadi. Untuk membuat bolongan pada tengahnya, Bunda bisa menekan bagian tengah menggunakan jari, kemudian agak diputar. Ulangi keseluruhan prosesnya hingga semua adonan tercetak dengan sempurna. Selanjutnya, tutup kembali adonan menggunakan plastik atau kain dan istirahatkan selama kurang lebih 45 hingga 60 menit. Selama menunggu adonan donat mengembang dengan sempurna, kita lelehkan dulu coklat batang sebagai hiasannya nanti. Dengan cara di steam seperti ini,
Jangan sampai tetesan airnya masuk ke dalam coklat ya bun. Setelah 45 sampai dengan 60 menit, adonan akan mengembang 3 kali lipat seperti ini. Tandanya adonan siap untuk digoreng. Pastikan minyak sudah benar-benar panas, kemudian masukkan donat satu persatu, bagian atasnya terlebih dahulu. Tunggu bagian bawahnya kecoklatan, kemudian dibalik. Cukup 1 kali membalik saja agar white ringnya tinggi dengan maksimal. Kemudian tiriskan adonan dan ulangi seluruh prosesnya hingga adonan donat selesai digoreng semuanya. Nah, ini dia hasilnya bun. Donatnya tidak menyerap minyak sama sekali dan hasilnya pun sangat lembut. Selanjutnya kita siapkan topping coklat batang, DCC atau Dark Cooking Compound untuk hiasan di atasnya. Kita juga bisa menambahkan taburan kacang ataupun mesis sesuai selera. Selanjutnya, celupkan donat pada coklat batang yang telah dilelehkan. Kemudian dihias sesuai selera. Selain DCC atau coklat batang, Bunda juga bisa menggunakan glaze sebagai hiasan atasnya. Perbedaan coklat batang dan glaze yaitu coklat batang atau DCC akan mengering dalam beberapa saat, sehingga permukaannya tidak akan menempel pada mika. Selain memberikan topping seperti ini, Bunda juga bisa menghiasnya menjadi donat karakter. Bunda bisa mengecek donat karakter di video saya sebelumnya. Selain digunakan sebagai ide jualan rumahan, Bunda juga bisa mengkreasikan hiasan ini bersama anak-anak di rumah loh bun. Mereka pasti seneng banget bisa berkreasi donat kesukaan mereka sendiri. Nah, untuk tips agar permukaan donat cepat mengering, Bunda bisa memasukkannya ke dalam kulkas selama kurang lebih 1 menit saja. Nah, ini dia hasil akhirnya bun. Permukaannya sudah kering dan Bunda bisa mengemasnya di dalam mika. Satu mika seperti ini bisa dijual dengan harga Rp5.000. Keuntungannya bisa 100% loh bun. Untuk detail modal yang dikeluarkan, Bunda bisa mengeceknya di deskripsi yang telah saya tulis. Selamat mencoba!